Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Kembali lagi dengan saya di Danes Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya tentang spare part original. Kali ini namanya pulley SC crankshaft, atau dalam bahasa kesehariannya sering kita sebut dengan bahasa pulley cook as depan. Dan yang ada di video ini adalah miliknya Avanza atau Xenia, partnya original. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah spare part cook as atau pulley SC crankshaft ini yang asli atau yang original. Kita akan coba langsung bahas ya teman-teman. Jadi ini bungkusnya seperti ini, dus kotak kecil, dan di sini ada labeling sesuai yang ada di video. Untuk yang saya tunjuk ini 13470-BZ011-001. Ini adalah part number dari spare part ini. Kemudian di bawahnya pulley SC crankshaft, ini namanya quantity 1 karena jumlahnya 1. Di sini ada barcode, kemudian dibuat oleh PT Astra Daihatsu Motor, Daihatsu Genuine Part buatan Indonesia. Ya, secara tampilan fisik bungkus dus luarnya seperti ini, dan kita akan coba langsung buka saja supaya teman-teman bisa lihat isi spare part di dalamnya. Ya, oke, kita langsung buka. Untuk tampilan bungkusnya, setelah tadi dus kita sudah bahas, di dalamnya ada spare partnya dengan bungkus plastik bening seperti ini teman-teman, plastik bening. Kemudian di bagian yang saya tunjuk ini, untuk part yang original akan selalu ada seperti segel atau pelindung yang tujuannya adalah mencegah benda atau bagian ini dari goresan benda asing ya teman-teman. Jadi di sini itu nggak boleh lecet, karena nanti di sini hubungannya dengan seal oli ini. Kita akan coba buka supaya kita bisa lebih jelas lagi melihat isi dalamnya. Ya, ini tampilan fisiknya teman-teman. Kita akan bahas. Di sini ada angka seperti ini. Ini adalah marking dari tanggal produksi. Di sini juga ada marking kuning ini sama ini hijau. Ini biasanya kalau di manufacturing itu sebagai identifikasi kalau ini sudah melalui quality control. Gitu ya teman-teman. Kita akan bahas ini. Untuk spare part yang original ini finishingnya sangat halus sekali teman-teman. Ini saya sentuh dengan kulit ini, tidak ada terasa kasar sama sekali. Ini betul-betul halus. Kemudian di coakan ini juga sangat presisi dan bagus, halus. Kita akan balik lah. Ini yang tadi di awal saya bilang, untuk spare part original selalu ada ininya, pelindung yang melindungi bagian ini supaya tetap halus. Ini bagus ya teman-teman, finishingnya bagus sekali. Ini saya sentuh dengan kulit, ini tidak ada terasa kasar atau cacat. Ini sangat halus sekali. Ini
yang membedakan saat teman-teman nanti misalnya membeli untuk spare part puli kulkas ini yang bukan asli. Kalau yang bukan asli itu finishing di sininya nggak bisa sehalus ini, dicoakan ini juga biasanya nggak presisi. Jadi kalau nantinya dipasang, saat dipasang di mesin, kemudian spi penguncinya ini masuk ke sini, biasanya ada space-nya, spelengnya itu jauh. Tapi kalau teman-teman pasang pakai yang original ini, walaupun ada spelling, ada space sangat sedikit. Jadi untuk puli kulkas ini pun di sini yang saya tunjuk dengan jari jempol saya ini, di sini ini adalah karetnya yang melingkar ini, yang seringkali mengalami rusak ya teman-teman. Biasanya pemicu kerusakannya adalah kebocoran seal oli. Jadi olinya itu keluar dari seal ini, kemudian membasahi fisik dari pulinya. Nah, lama kelamaan untuk karet damper peredamnya ini jadi getas, dia akan mengelupas atau cuil. Nah, ini bahaya ya teman-teman, kalau misalnya ini dibiarkan lama kelamaan bisa saja puli ini lepas dari dudukannya, yang tentunya akan sangat fatal jika terjadi di kendaraan atau mobil kita. Efeknya ya V-bel bisa lepas, kemudian kalau bagian ini lepas dari dudukannya bisa mengenai bagian mesin yang lain, dan tentunya akan merusak untuk di mobil kita. Jadi sebagai tips, teman-teman bisa lakukan pengecekan seperti yang tadi saya sebutkan. Kenapa saya menyarankan untuk memakai yang original? Karena ini sangat krusial, ini vital di mesin, hubungannya dengan kruk as atau crankshaft ya teman-teman. Jadi puli ini enggak sebatas puli, tapi seperti menjadi balancing juga, penyeimbang. Seandainya teman-teman beli yang bukan original, mungkin di spesifikasi beratnya, bobotnya ini juga nggak sesuai, kemudian kualitas karetnya ini juga jelek, finishingnya di sini juga jelek, ini akan sangat bahaya. Jadi saya sarankan untuk lebih baik membeli part yang original daripada nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tentunya akan mengeluarkan budget untuk perbaikannya. Begitu ya teman-teman. Kalau yang nggak asli itu biasanya di sini hanya lapisan karet biasa saja. Ini kalau saya sentuh kayak gini, ini betul-betul. Ini saya pakai jari ini bekas ya teman-teman. Ini saya pencet lagi. Ya, dia bekas karena ini memang karet asli. Tembus nyampe ke sisi yang lainnya. Sedangkan kalau yang KW biasanya di sini hanya sebatas lapisan saja. Kalau ini betul-betul karetnya itu berfungsi sebagai peredam getaran. Jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Tambahan, saat melakukan penggantian puli ini saya sarankan untuk mengganti seal olinya juga dengan yang original juga, karena kalau misalnya kita hanya mengganti ini, nanti suatu saat di kemudian hari ada oli netes, akhirnya kita akan harus melepas lagi, membongkar ulang lagi. Jadi sayang. Untuk harganya seal ini juga nggak terlalu mahal, lebih baik diganti bersamaan dengan puli supaya nantinya di kemudian hari nggak akan kerja dua kali, begitu ya teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang mungkin
membutuhkan part original, kebetulan saya juga menyediakan, punya stoknya, bisa silahkan komentar atau bisa baca bisa lihat di link deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Danes Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.